Kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini sekarang menginfiltrasi polisi dan tentara. Di kepolisian 23.000 yang terpapar ajaran-ajaran ini. Apakah benar manhaj salaf sebagai cikal bakal teror? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu perkataan dari Gus Islah Bahrawi. Nah, teman-teman, tidak asing lagi nama Gus Islah Bahrawi ini selalu menggaung-gaungkan bahwasanya kelompok Salafi ini adalah biang dari radikal. Nah, teman-teman, jadi Gus Islah Bahrawi ini belum pernah mendatangi kajian-kajian ustadz-ustadz Salafi. Nah, makanya dari itu Gus Islah Bahrawi ini menyimpulkan bahwasanya ustadz-ustadz Salafi ini mengajarkan radikalisme. Itu semua adalah fitnah. Kalau ustadz-ustadz Salafi ini mengajarkan tentang radikalisme, tentu nih saya orang pertama ini yang mengikuti ustadz Salafi yang akan menjadi radikal. Namun kenyataannya saya tidak menemukan ajaran ustadz-ustadz Salafi ini yang mengajarkan tentang radikalisme. Bahkan di dalam agama Islam kita ini dilarang untuk menteror, apalagi menghabisi nyawa kaum muslimin. Dan bahkan kita ini dilarang untuk menghabisi nyawa orang kafir yang ada perjanjian dengan umat Islam ini. Nah, teman-teman, jadi apa yang diucapkan oleh Islah Bahrawi ini itu semuanya fitnah. Memang ada satu kelompok yang mengaku Salafi, namun pemikirannya mereka adalah radikal. Namun, bukan ustadz-ustadz Salafi yang mendakwahkan di negara Indonesia ini mengajarkan radikalisme. Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut ya. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini sekarang menginfiltrasi polisi dan tentara. Di kepolisian 23.000 yang terpapar ajaran-ajaran ini. Di TNI 9.300 yang terpapar. Mohon maaf Bapak dari kepolisian dan TNI, saya bertanggung jawab dengan data ini. Dan hari ini mereka membentuk firqah-firqah dan organisasi kecil-kecil yang mereka namakan Toliah di dalam kepolisian yang bernama Polisi Cinta Sunnah. Setelah ketahuan oleh Mabes Polri, dirubah menjadi pembelajar cinta sunnah. Dan hari ini semua dari mereka sudah dipetakan, diprofiling, dan diberi pilihan. Mau jadi polisi atau keluar dari kepolisian. Sebagian dari mereka menyatakan keluar dari kepolisian. Mereka lebih memilih mereka. Nggak apa-apa daripada kita, polisi kita dipenuhi oleh sampah-sampah ideologi seperti ini. Wah, jadi Gus Islah ini mengatakan bahwasanya orang yang mengajarkan sunnah Nabi SAW itu dikatakan sampah-sampah. Memang kalau saya lihat ya, Gus Islah ini memang paling getol yaitu menyerang ustadz-ustadz Salafi. Ustadz-ustadz yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Padahal apa yang diajarkan itu tidak ada yang mengajarkan radikalisme. Ini hanya fitnah ya, fitnah sampah ya. Karena apa? Gus Islah mengatakan bahwasanya orang yang mengajarkan sunnah itu dibilang sampah. Nah, ini adalah fitnah sampah ya. Mari kita lanjutkan. Ini kan disiarkan. Polri hari ini mengeluarkan, bukan hari ini, bulan Juni mengeluarkan Perpol nomor 7 yang melarang ajaran-ajaran berbasis eksklusif dan berbasis radikal ini. Sudah keluar aturannya. Tinggal diikuti oleh lembaga-lembaga lain. Polri menjadi motor dan alhamdulillah saya menjadi tim perumus dari aturan itu. Dan banyak si traumati nagulan nih. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya fitnah sampah yang diucapkan oleh Gus Islah Bahrawi. Jadi apa yang dikatakan itu semua adalah fitnah. Tidak ada satupun ustadz Salafi ini mengajarkan radikalisme. Apalagi menjadi teroris. Ini dari mana ya teman-teman ya? Saya ini sudah bertahun-tahun ya itu mendengarkan ceramah dari ustadz Salafi. Itu tidak ada mengajarkan bahwasanya kamu ini nanti kamu harus jadi teroris. Terus nanti kamu seperti ini. Nggak ada. Orang kita aja ya dilarang untuk menghilangkan nyawa kaum muslimin. Ya, orang kafir saja yang ada perjanjian ya dengan kaum muslimin itu dilarang untuk dihabisi. Nah, ini malah menuduh ajaran Salafi Wahabi katanya itu adalah biang dari radikalisme. Ini dari mana ya teman-teman? Nah, ini ada sesuatu ya dengan Gus Islah ini ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini ada penjelasan yaitu dari Ustadz Mujiman. Ustadz Mujiman adalah dai Muhammadiyah. Ditanya tentang apakah
ajaran Salafi ini biang dari radikalisme. Nah, oke teman-teman, mari kita dengarkan video penjelasan dari Ustadz Mujiman. Apakah benar manhaj salaf sebagai cikal bakal teroris? Di pelajaran akidah terkait dengan manhaj salaf itu yang pertama dibahas itu tentang keimanan. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Jadi kalau duri di jalan aja disingkirkan ya, bagaimana mungkin mau naruh bom? Ya. Padahal menyingkirkan duri adalah bagian dari ajaran yang dianutnya. Ya. Lalu kemudian naruh bom, tidak mungkin. Karena di situ disebutkan menyingkirkan duri dari jalan adalah bagian dari cabang keimanan. Wal haya syu'batum minal iman, dan malu adalah sebagian dari iman. Kemudian juga diajarkan untuk menghormati para pemimpin, taat kepada pemerintah yang sah, as-sam'u wa ta'ah. Kemudian juga diajarkan untuk tidak boleh membakar semut misalnya. Semut saja tidak boleh dibakar. Tidak boleh dibakar. Lalu bagaimana mungkin kalau kemudian mengajarkan untuk membakar manusia untuk menggunakan senjata api untuk membunuh manusia? Padahal kita mengetahui melalui para salafus soleh, kita mendapatkan ajaran dari Rasulullah SAW, membakar semut saja dilarang. Apalagi nyawa manusia ya. Dan kita juga mengetahui sebagaimana dikutip oleh Imam Az-Zahabi, laqatlul mu'min a'dhamu 'indallah min zawalid dunya. Sungguh nyawa seorang mukmin itu lebih agung, lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Jadi betapa berharganya jiwa orang yang beriman. Lalu bagaimana kalau orang kafir? Nabi bersabda, man qatala mu'ahadatan lam yari raihatal jannah. Barang siapa yang mengganggu orang kafir yang terikat perjanjian damai, maka tidak akan mencium bau surga. Nah, ya. Jadi kepada orang kafir saja tidak boleh dibunuh, karena tidak akan mencium bau surga. Itu disebutkan seperti itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau mengganggu mereka? Nabi bersabda, man adza dhimmiyan fa ana khosmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu orang kafir dhimmi, orang kafir dhimmi itu orang beda agama yang ada di sekitar kita, yang tunduk kepada penguasa yang sah. Maka barang siapa mengganggu orang dhimmi, maka akan menjadi musuh Nabi pada hari kiamat. Hadis-hadis inilah yang dipelajari di dalam manhaj salaf dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah ajaran yang sangat mulia, yang jauh dari kekerasan, yang jauh dari pertumpahan darah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan secara singkat oleh Ustadz Mujiman. Masya Allah teman-teman ya, penjelasan yang sangat ilmiah sekali dan berdasarkan dengan dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Nah, inilah jalan Ustadz Salafi yang menyampaikan kepada umat bahwasanya haram untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan orang kafir saja kalau ada perjanjian damai dengan kaum muslimin itu haram untuk ditumpahkan darahnya. Allahu Akbar ya teman-teman. Dan ini adalah fitnah yang digaungkan oleh Gus Islah Bahrawi. Entah Gus Islah ini apa tujuannya. Gus Islah ini paling getol yaitu memusuhi dakwah salaf ini ya teman-teman ya. Bahkan menuduh, bahkan menghina dan semacamnya. Orang yang mengajarkan sunnah malah dibilang sampah. Kalau benar ajaran Ustadz Salafi ini radikalisme, mengajarkan terorisme, sudah tentu sudah ditangkap ya, sejak tahun berapa itu sudah ditangkap. Namun kenyataannya Ustadz Salafi ini sampai sekarang ini ya, seperti Ustadz Yazid, Ustadz Khalid, ya, dan Ustadz Firanda dan Ustadz yang lainnya ya,
yang ada di Indonesia ini, tidak ada satupun ustadz yang bermanhaj salaf, yang akidahnya lurus, ini ditangkap polisi ataupun ditangkap Densus 88. Nah, teman-teman, coba buktikan mana video ada ustadz salafi ini ditangkap oleh Densus 88. Tidak ada. Nah, lalu kenapa Gus Islah ini bisa mengatakan bahwasanya ajaran Salafi Wahabi ini radikalisme? Jadi, Salafi Wahabi yang mana? Nah, ya teman-teman, ajaran Salafi ini dilarang untuk menumpahkan darah kaum muslimin dan darah orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin di Indonesia ini. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.